STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kalian yang ada pemandum, di antara amalan yang agung dan mulia dalam Islam adalah hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar sirah hamba yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya para nabi yang lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mencintai Rasul alaihi salatu wassalam yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaik. Dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai dari urumsi kita, daripada anak ni kita, dan daripada seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, saja pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia yang gejak doa dengan Umar. Maka Umar berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, anta ahbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang paling mencintai. Jadi, pu mentai naik bumi, Tuhan adalah yang paling mencintai ya Rasulullah, anak teningan. Namun jika dibandingkan dengan diri Rasulullah sendiri, maka Rasulullah lebih cinta kepada diri Rasulullah. Maka ni bawa dia ke Nabi lah ya Umar ke lagian. Sampai lu lebih Rasulullah cintai daripada diri Rasulullah sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, ya Rasulullah, al-an, sekarang ya Rasulullah, Rasul lebih cintai daripada apapun meskipun yang diri Rasul sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-an ya Umar, ini wahai Umar, baru betul daripada praktek kecintaan Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat sirah orang cintai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kerjakan pu yang diperintahkan oleh Nabi, kemudian dijauhi pu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pemandang yang teruk dari Nabi maka dicok, dan pemandang yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap daripada umat lain yang akan damai dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat kata yang, wa man ya aba ya Rasulullah, so yang orang yang enggan ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan, faman atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. So mentang yang taat kepada lun maka ada masuk syurga, dan so mentang yang bermaksiat kepada lun maka nyalah urung-urung yang enggan. Dalil yang lain disebutkan saya pukul dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahwasanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang agung, adalah perkara yang mulia. Dan jika sira urang ingin kekalian kiban kecintaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka melihat orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling
berani berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka telah mengorbankan harta mereka, bahkan jiwa mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keumuman mereka seperti itu. Mandum rian lagi yang kalian sebutkan daripada sifat yaitu mengutamakan Nabi daripada apapun. Dan mereka seperti yang kalian sebutkan tadi kagak korbankan dari harta bahkan jiwa untuk membela Nabi. Bahkan musibah yang menimpa orang terasa ringan selama hanya menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid ad-Datsinah drop di bawahnya di kaum musyrikin dan ingin dieksekusi, sehingga dikeluarkanlah Zaid ad-Datsinah dari tanah haram. Tujuan dia untuk dieksekusi sebagaimana kalian sebutkan benar. Maka salah seorang pemimpin kesyirikan di bawah Abu Sufyan yang golong agama Islam, mentang yang berada di kesyirikan, gekun bak Zaid ad-Datsinah. Wahai Zaid, pukerona ridha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang bak posisi rona, sementara rona berada bak posisi Muhammad ini. Jadi Abu Sufyan ingin pegah pukeron ridha ni. Menyo Muhammad ini berada di posisi ron saat itu akan kami eksekusi. Sementara ron duangan keluarga yang sedang mencengkrama. Kiban pendapat ron menyalagian. Maka Zaid ad-Datsinah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, demi Allah, lun hana ridha bih bacut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri, sementara lun tengah bercengkrama dengan keluarga lun. Ini luar biasa dari kiban kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salah seorang sahabat Anas An-Nadhir radhiyallahu anhu ketika terjadi perang Uhud, ibak watian gean terluka parah. Sampai-sampai tubuhnya dihujam duangan panah tombak yang berjumlah 84. Jadi hanya duri kan ni bawa dia kecuali saudari hanya keduri pihkan karena muka hanya keduri, namun karena jaro keduri bos sajinya adalah saudara kan. Maka ketika GN dibawa dia kerap meninggal, teruklah daripada bawahan Nabi alaihi salatu wassalam yang lain. Maka lebih salam kebelah salam kemudian keperah bak bawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajudan Nabi alaihi salatu wassalam ni bak wadian mengkhabarkan juga kepada kaum lun bahwasanya hana uzur pih membacut bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi hal yang buruk sementara orang selamat. Keadaan roh ni bawa dia kabrat dah. Namun yang kepegah dalam keadaan gemuk kemudian meninggal. Nyo para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan roh musibah habis raya ke, namun tetap keutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menansit sebagaimana kalian tuan sebutkan benar bahwasanya seluruh daripada musibah yang terasa ringan selama hanya menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya tatkala terjadi perang Uhud, teruk khabar ke di Madinah bahawa Nabi alaihi salatu wasallam wafat di medan Uhud. Makanya salah sira urina ni bawa dia yang gedubit. Ya cek pu betul bertanya puana. Tidaklah mendorong daripada wanita ini keluar kecuali karena memang enggak anggap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berharga bagi kehidupannya. Ketika kedubit dan dibawa tian perang Uhud ka selesai, tu kaum muslimin dikhabarkan kepada urinangan. Apa yang dikhabarkan? Dia sabar. Suami ron kam meninggal. Tu kaum muslimin yang lain kepegah dalam sabar. Bapa ron kam meninggal. Kemudian tu ulam kaum muslimin lain sampaikan ni sabar.
bahasa saudara ni kau meninggal. Tentu yang merupakan sebuah pukulan yang luar biasa bagi si Raurinang. Orang yang tongan, orang yang menjadi orang yang binafkahnya halali. Namun di urinanya hana dah keperman. Kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa je? Karena tersebar kabar di Madinah masjid Nabi wafat. Maka kebelah dari sahabat masjid Nabi dalam keadaan selamat, sehat. Pat Nabi maka tunjukkanlah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gejak kepada Nabi, kemudian kullu musibah, seluruh daripada musibah yang terasa ringan selama hana menimpa ni ya Rasulullah. Dia musibah mengalami leurina yang namun yang terasa ringan. Puja benar disebabkan karena hana menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertimpa suaminya, sebagaimana tertimpa bapaknya dan saudaranya. Lihat kisah yang luar biasa yang dinukilkan dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan kepada kita yang mendum bahawa sahaja para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sirah hamba Allah azza wa jalla yang cinta kepada Nabi, maka hendaknya dia melakukan daripada beberapa amalan yang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemandang para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita padik-padik boh perkara, namun karena wate mungkin agak paning, agak jadi dah sampaikan tentang pada buah perkara yang mencukupi di malam yang berbahagianya. Yang boleh dari hal ataukah perkara yang pernah oleh para sahabat kepada kita yang merupakan bukti jera orang cintai Rasul alaihi salatu wasalam adalah dia membenarkan seluruh perkara yang teruk dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jera orang ketika dengar hadis yang sahih dari Nabi, maka wajib bagi dia untuk beriman dengannya. Wajib bagi dia untuk membenarkannya. Meskipun terkadang akalnya nak jangkau. Namun apabila yang teruk dari Nabi, maka wajib bagi urian untuk keimani. Wajib bagi urian untuk kepebutoi pu yang kali kepegah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa je? Karena yang kepegah oleh Nabi jangan kena hawa nafsu, namun adalah wahyu yang kebetulan oleh Allah azza wa jalla. Allah berfirman, wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara dengan hawa nafsu, namun adalah wahyu yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang berada di front terdepan di dalam membenarkan seluruh perkara yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamanya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka adalah orang yang membenarkannya. Ketika terjadi Isra Mi'raj, nibatnya Nabi alaihi salatu wasallam dikabarkan melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis menuju langit 7. Nabi alaihi salatu wasallam bertempuh perjalanannya selama 5 malam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada manusia tentang perkara yang luar biasa. 5 malam bertempuh perjalanan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Mekah yang 2 bulan jak 2 bulan bulan pulang pergi. Namun Nabi alaihi salatu wasallam dilakukan dalam waktu 5 malam. Maka keesokan harinya terjadilah pembicaraan tentang perkara yang. Nah, orang mengaku melakukan perjalanan dalam 1 malam.
Maka ada sebagian orang yang mulai beriman kepada Nabi. Ketika dengar perkaranya, nyoh mungkin sehingga mereka pun ditinggalkan Nabi. Hanya iman kepada Nabi SAW. Maka itulah orang musyrikin ni buat watian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq kemudian gekun Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabat roh ni itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak mengaku melakukan perjalanan. Di mana perjalanannya dilakukan dalam satu malam dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis. Tujuan kaum musyrikin jauh dia goyang iman Abu Bakar. Namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beliau gekun ni bawa dian pu betul yang ron begah yang begah oleh Nabi. Ya betul. Maka kalau Abu Bakar jikanya ngepegah oleh Nabi, maka alun beriman dengannya. Hai Nabi betul perkara yang ngepegah lakukan perjalanan dalam semalam yang betul. Karena beliau adalah orang yang jujur. Dan sungguh long kalau benarkan perkara yang lebih raya, yaitu perkara yang gepetren oleh Allah kepada kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Nya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kiban pembenaran ngian terhadap berita apa yang truk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membenarkan perkara yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Selama yang truk oleh Nabi, maka mereka adalah orang yang membenarkannya. Kemudian kisah selanjutnya yang menunjukkan bagaimana para sahabat mereka mencintai Nabi, yaitu dengan mereka membenarkan seluruh perkara yang truk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang terjadi ketika Fathul Makkah. Di mana ni bab watian Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ketika ingin menjadikan Makkah sebagai wilayah kaum muslimin, itu jadi Fathul Makkah, Nabi alaihi salatu wasallam gerahasiakan perkara yang. Nah, salah sirah sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, beliau gedepu tentang perkara yang sehingga gutuslah sirah urina. Di mana urina yang gejuk surat lagi kan. Suratnya ngime ke dia kaum musyrikin Makkah. Tujuan jipu untuk dia abithe bak kaum musyrikin Makkah bersiji Nabi sallallahu alaihi wasallam gejak jadikan Makkah sebagai wilayah kaum muslimin. Nabi kageme daripada pasukan tu ya berperang di Fathul Makkah. Maka itu ya cok daripada Makkah. Jadi yang rahasia namun ibau dian Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, beliau pun mengirim surat bak sira urang ini, maka urang pun ngeberangkat. Teruklah wahyu yang menyebutkan hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutuslah Ali di antara haji untuk ya ulit daripada urang yang Nabi kepegah saja urang yang na pada tempatnya nelit juga. Kemudian dicok pu yang na ba jarokan daripada surat pemberitahuan tentang Fathul Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pun beliau pun mengejarnya sehingga truk pada tempat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gekun oleh Ali Nabi suratnya. Maka disebutkan hana tapulu leme. Maka Ali bin Abi Thalib pun periksa dan hana kedapati. Kemudian kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nijuk daripada suratnya. Sungguh apabila hana nijuk, maka akan lun periksa mendumak tubuh orang puyang na. Kebegah Ali pasti nak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hana pernah berdusta. Maka gekalang keseriusan Ali di urina yang pun pergi gejuk daripada suratnya. Ini luar biasa. Dari kiban pembenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sirah Muslim yang mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana kali yang sebutkan saya, pu mantau yang truk dari Nabi yang sahih
maka wajib bagi dia untuk tak beriman. Baik dah tulak. Sebabkan terkadang karena haida makai baik dah tulak. Sebabkan karena apa? Disebabkan karena hawa nafsu baik. Tetap tak terima. Karenanya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyo ciri yang pun daripada orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wasallam, iaitu ia akan membenarkan seluruh perkara yang teruk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah mengagungkan dan memuliakan pemandang yang teruk dari Nabi. Jadi ketika teruk perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak memuliakan, tak agungkan, baik tak anggap remeh, baik tak apa kabeh pasal dia, baik tak anggapnya lah perkara ubud. Namun sira-ura hendaknya bagi mereka untuk memuliakan pemandang yang teruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perintah ataukah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau sebagaimana dia sepuh kelasirah ulama di kalangan sahabat dan orang yang sangat mencintai Nabi. Jadi ketika dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang bisa salam, maka kejak lampas saya ke enggak mau belah barang, ke enggak mau belah barang. Namun kejak lampas saya adalah untuk dia bisa salam kepada manusia. Dia yang kepegat li sahabatnya. Dia bentuk je ibu adalah bentuk pengagungan terhadap pemandang yang teruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang adalah orang yang bersemangat untuk menjalankannya, orang yang bersemangat untuk mengerjakannya. Sehingga menanti ketika seorang Muslim ketika teruk perkara yang perintahkan oleh Nabi ataukah larang oleh Nabi, maka dia harus urung menjadi yang paling ika untuk menjauhi daripada perkara yang. Sehingga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sangat bengih ketika perintah Nabi ataukah ketika khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah dan hana diterima dan hana dipemuliakan. Jadi kalau disebutkan bahawa Abdullah bin Umar adalah orang yang luar biasa dalam memuliakan yang teruk dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat bengih ketika sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang diremehkan. Jadi disebutkan bahawa Abdullah bin Umar yang nani Bilal, yang bernama Bilal. Suatu ketika Abdullah bin Umar sampaikan hadis Nabi tentang baiklah nitam urinang kerja masjid apabila kali lagi idin. Gagasolah li aning yang Bilal bahawa dia lo kalau larang pada urinang ja masjid. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu an langsung ke paling muka kepada anik, kemudian gedor anik dengan luar biasa. Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat lembut, sirah ulama di kalangan sahabat, orang yang jeruh darat dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat taat, orang yang sangat gemar bersedekah. Namun ketika sampaikan hadis Nabi pun dibantah oleh ni. Kebegah baik ni tam, kebegah oleh ni akak lontam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu gedut luar biasa ni bab watian. Pujuk bengih ke karena bunuh kepegah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Namun dibantah dengan dikun hal yang bersebelahan dengan yang kepegah dalam hadis yang. Jika kali Abdullah bin Umar hana kepegah bali dalam hadis. Yang menunjukkan kepada dia pun menunjukkan kiban pengagungan dari sahabat Nabi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia seorang Muslim menasihkan harus bagi tanya untuk tak agungkan apa yang teruk dari Nabi alaihi salatu wasallam dan tak berusaha untuk tak jalankan semampu dia. Maka dia baik menjadi orang yang tak remeh ataukah tak anggap lemah. Tetap bagi dia untuk tak pemuliakan, meskipun terkadang dia buat tak ikut yang mungkin nak kekurangan.
hana sempurna. Namun dalam hati dia pun harusna pergauan terhadap pemandang yang tok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sira urang ketika nyona dalam diri kan, maka sungguh dia adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ge pemuliakan pemandang yang tok dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada begah jauh contoh hari. Nazira urang gebi wasit kepada anak ge keun ba anak ne be sagai-sagai mesti ka zalimi gop. Jadi kadang zero ni dengar ke dia zalimi gop umat dengar nasihat ayah tinggal nak pegot. Nya bukti dia sayang ke ya ada. Bukti dia memuliakan ya. Maka terlebih lom Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada dia nyo, kemudian gelarang kepada dia nyo, maka bagi dia untuk terjalankan. Ketika dia terjalankannya, maka tumbuh pengagungan, tumbuh pemuliaan dalam hati dia. Dia terjalankan bulan karena dia dah tepu bahawa sejinya adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tutup doangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mencintai Nabi. Tuk sira urang mak Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian urang keun ya Rasulullah mata saah ya Rasulullah kapau kiamat. Maka kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adat al-hapu ya ron siapkan untuk menyongsong hari kiamat. Maka kala urang ya Rasulullah ma'adat tu likasrati solah wala siyam wala sedekah. Ya Rasulullah Allah nak bersiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya selalu salat, berpuasa dan bersedekah. Namun kala urang ulun memiliki amalan iaitu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka kala Nabi sallallahu alaihi wasallam antam aman ahbab taron bersama dengan orang yang ron cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersapat dengan ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi orang-orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wasallam. Mungkin nama yang Tuan sampaikan lebih kurang dua lagi mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.